Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hebat Bapak Guru Indonesia. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang koneksi antar materi. Modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Muslika, CGP Angkatan 7 dari SMP Islam Bojonegoro, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul ini saya sangat senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu budaya positif yang berpihak pada murid. Sesuai dengan modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran KHD, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kebutuhannya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai individu dan masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai peran sesuai dengan modul 1.2 yang salah satunya adalah sebagai pemimpin di sekolah. Saya dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini, menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada anak. Melalui modul ini, secara umum saya bisa memahami konsep pemikiran KHD terkait konsep budaya dan lingkungan positif dengan cara mengevaluasi dan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di sekolah atau kelas secara kritis. Saya berperan aktif untuk membangun budaya positif dengan konsep disiplin positif. Secara khusus, modul ini memberikan pencerahan bahwa saya harus memahami budaya positif pada stimulus respon ke teori kontrol. Saya mampu memahami makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Selain itu, saya mengetahui juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga segitiga restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu disiplin. Dimulai dari pemaparan tentang disiplin yang artinya belajar atau murid atau mengikuti. Seorang murid akan mengikuti suatu perintah jika mengetahui alasannya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah fondasi dan arah tujuan sekolah atau kelas, juga sebagai landasan dalam memecahkan konflik di kelas atau di sekolah. Budaya positif terwujud karena adanya disiplin positif yang membuat anak merasa aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan. Berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan tidak akan memberikan motivasi intrinsik, tapi hanya ekstrinsik. Sementara tujuan dari budaya positif adalah untuk menumbuh kembangkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tumbuh dari diri sendiri. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yaitu bertahan hidup, maksudnya cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jika 5 dasar kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak akan melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu ada 3 restitusi. Menstabilkan emosi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah,
Setelah memahami, mengevaluasi, dan merefleksi pengalaman belajar mengajar saya selama ini, banyak hal yang kurang sesuai dengan situasi kondisi anak sekarang. Saya harus mulai mengembangkan diri dengan cara belajar dan berubah. Menurut saya sudah melakukan hal baik dan juga kurang baik terkait menumbuh kembangkan budaya positif, terkhusus saat penyelesaian masalah pada anak. Ketika anak berbuat salah, saya biasanya memosisikan diri saya sebagai teman. Sisi baiknya, anak terbuka dan jujur dengan masalah mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi ternyata ini juga ada sisi negatifnya, yaitu anak merasa masalah dia sudah selesai. Dia merasa tenang tanpa harus ikut bertanggung jawab, karena merasa ada gurunya yang baik dan bisa menjauhkan dia dari hukuman atau sanksi lainnya. Sehingga rasa mandiri dan bertanggung jawabnya kurang. Tentunya hal ini kurang tepat dalam memotivasi anak agar mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri di masa yang akan datang. Banyak hal yang harus saya perbaiki, mulai dari kompetensi saya dan kematangan kepribadian saya. Sebagai guru bahasa Inggris, saya harus mencari cara yang inovatif karena bahasa Inggris adalah bahasa asing. Sementara anak harus familiar dengan bahasa tersebut. Saya harus belajar secara mandiri dan mencari referensi dari berbagai sumber agar proses belajar mengajar efektif sesuai keinginan dan kemampuan anak. Sehingga anak mudah paham dan menguasai ilmu yang dipelajari. Nah, terkait kematangan kepribadian, saya akan terus belajar dengan mengikuti kajian-kajian ilmu agama atau umum, baik langsung ataupun online di YouTube. Sejauh ini saya selalu update pengetahuan saya, bagaimana saya mampu bersabar dan tidak putus asa, bagaimana agar anak ini mau tergerak sesuai dengan nilai-nilai yakininya, bagaimana menuntut anak sesuai watak dan bakatnya, dilihat dari ilmu neuroscience agar saya paham dan tepat dalam mengambil langkah untuk menuntun anak didik saya sehingga menjadi pribadi profil pelajar Pancasila yang selamat dan bahagia baik di dunia juga di akhirat. Sebagai calon guru penggerak, timbul pertanyaan besar saya. Kenapa dengan aturan dan konsekuensi belum bisa membuat anak sadar diri untuk membiasakan karakter positif? Setelah mendapatkan pencerahan di modul ini, saya sadar bahwa saya harus merubah diri saya sebelum menggerakkan orang lain di sekolah saya. Saya tahu untuk merubah budaya positif ini harus melalui cara mengontrol diri dan menguasai diri sesuai nilai yang kita yakini. Kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan juga orang tua. Saya tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Saya harus berusaha untuk menjadi guru sebagai manajer dan ini tidak mudah. Karena sudah sejak zaman kolonial hukuman harus dilakukan agar anak jera. Mungkin saat itu hukuman terlihat menyelesaikan masalah, tapi ternyata itu justru memberikan dampak negatif bagi anak yang dihukum karena anak merasa tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini yang menjadikan anak menjadi takut, pemarah, pendiam, dan mungkin pendendam. Agar dampak negatif ini bisa diminimalkan, maka diperlukan pendampingan dan bimbingan tentang nilai-nilai kebajikan, sehingga anak paham dan sadar mengapa hal itu harus tidak boleh dilakukan. Sebelum memahami tentang 5 posisi kontrol, pengalaman saya saat menghukum anak memberikan pembelajaran bagi saya bahwa menghukum tidak merubah karakter anak. Anak melakukannya karena menghindari hukuman saja, tidak dari diri sendiri. Anak tetap melakukan hal yang sama di lain hari. Ini membuktikan jika hukuman tidak memberikan pembelajaran dan perubahan karakter ketika itu dilakukan dengan paksaan, bukan tawaran. Selain sebagai penghukum, saya juga melakukan posisi sebagai teman. Saya merasa sebelum mempelajari modul ini, sudah pernah melaksanakan restitusi, tapi mungkin hanya pada tahap stabilkan emosi dan validasi tindakan yang salah. Berbeda jika kita menggunakan seketika restitusi melalui
menanyakan keyakinan guru, berkolaborasi murid agar dapat memperbaiki kesalahannya. Murid diajak menganalisa kebutuhannya dan orang lain, sehingga anak belajar dari diri untuk menghargai diri sendiri dan meletakkan diri mereka menjadi individu yang positif, sehingga tercapai apa yang dia inginkan sesuai kebutuhannya, yaitu selamat dan bahagia. Setelah ini diharapkan ke depannya dengan menerapkan seketika restitusi dan manajer sebagai posisi kontrol, maka anak akan menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka atas perilaku atau sikapnya, agar tercipta lingkungan positif yang nyaman dan aman. Anak juga menjadi murid yang lebih kuat karakternya dan bisa menjadi murid yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pelengkap, alangkah baiknya kita mencari referensi ilmu terkait pembiasaan karakter positif anak melalui kajian Islami, baik secara langsung atau online. Karena zaman anak saat ini memerlukan guru yang mampu melihat keunikan watak dan bakat mereka, sehingga guru tahu kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan dasar anak yang sudah ada sejak di kandungan, yang merupakan karunia ilahi, dan guru harus mampu menebalkan kemampuan dan meminimalkan kelemahan mereka sehingga terwujud anak didik yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Thank you for watching. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.